Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema deklarasi kuasa Allah. Terambil dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Maksud awal Daud adalah karena perintah bapaknya, yaitu Isai. Ia mengantarkan makanan bagi saudaranya yang sedang di medan pertempuran. Tetapi yang terjadi selanjutnya, justru Daud menghadapi musuh bangsa Israel. Ia menghadapi Goliat. Ada kalanya ketika kita sedang melakukan aktivitas seperti biasanya, kita diperhadapkan dengan persoalan dan tantangan yang mengejutkan, yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya percaya ada maksud Tuhan di sana. Tuhan juga punya maksud atas Daud. Tantangan yang ada di depannya rupanya menjadi cara Allah untuk membawanya naik. Ketika kita membaca kisah ini, beberapa kali Daud memperkatakan kalimat yang bagi orang-orang tertentu adalah kalimat kenekatan. Bahkan Eliab, kakak dari Daud pun seperti meremehkannya. Namun sesungguhnya itulah kata-kata profetik Daud. Itu adalah deklarasi iman Daud kepada Allah. Mengapa Daud begitu berani mengucapkan kata-kata deklarasi? Yang pertama, karena ia mengenal Allah dengan benar. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37 Daud berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Daud tahu bahwa Allahnya akan meluputkannya dari tangan musuh. Bahkan dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 46 juga menuliskan, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu." Menakjubkan, Daud mendeklarasikan nama Allah, Allah yang berkuasa, Tuhan semesta alam. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Daud yang berkata tantangan ini terlalu besar. Ia fokus kepada Allah, bukan kepada tantangan yang ada di hadapannya. Bagian yang kedua, Daud mengenali statusnya sebagai orang pilihan Allah. Daud tahu bahwa dirinya dan orang-orang Israel lainnya adalah umat pilihan Allah. Itu artinya Daud tahu bahwa Allah berada di pihak mereka. Ini juga yang mendorong Daud untuk maju menghadapi musuh, karena ia menganggap orang Filistin telah mencemooh barisan Allah. Itu sama artinya mereka telah menghina Allah yang telah memilih orang-orang Israel untuk menjadi umat pilihannya. Jika kita mengenal status kita dengan benar, yaitu sebagai umat pilihan Allah, maka kita pasti akan selalu berpikir untuk maju, bukan mundur. Bagian yang ketiga, ia tidak memberi tempat untuk ketawaran hati. Ketika pasukan Israel mulai tawar hati melihat musuh, tetapi Daud tidak. Ia tidak mau itu yang menguasai hidupnya. Daud berpegang teguh kepada janji Allah dan bukan perkataan yang melemahkan. Mari kita terus deklarasikan tentang Allah yang besar,
tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, sehingga kemenangan bersama Tuhan menjadi milik kita sepenuhnya. Amin.